di awal ketika 2019 sebelum pandemi, kita menyadari bahwa kita perlu untuk merubah fokus dari sistem kita yang tadinya mungkin dengan ujian nasional, fokus kepada materi yang harus dihafal, drilling dan sebagainya, kepada kompetensi yang menunjang untuk menjadi SDM kita tuh pembelajar sepanjang hayat, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Selamat datang di Unlocking Potential, serial podcast Tanoto Foundation yang mengupas isu-isu terkini mengenai pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan berkelanjutan. Episode kali ini kita akan berbincang tentang gotong royong atasi darurat literasi. Saya, Ari Widowati, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, dan hadir bersama saya di sini Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemdikbudristek. Selamat datang, apa kabar Pak Iwan? Baik, Alhamdulillah Bu Ari, apa kabar juga? Amin, Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik Pak, Ya. Pak Iwan, izin ya panggilnya Pak Dirjen Sekolah ya, karena ngurusin sekolah ya, dari PAUD sampai dengan pendidikan menengah ya. Pendidikan menengah. Iya, Pak Dirjen Sekolah. Ini sekolah kita ini kan lagi krisis ya. Hasil asesmen nasional 2021 itu konsisten dengan hasil dari PISA dalam 20 tahun terakhir ini yang menunjukkan bahwa peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan negara-negara lainnya. 1 dari 2 peserta didik di Indonesia belum mampu memahami informasi yang tersurat dan tersirat dari suatu teks ya. Padahal ini kan berbahaya sekali ya Pak Iwan ya. Karena sebagai dirjen sekolah pasti tahu sekali bahwa kemampuan literasi itu adalah fondasi untuk bisa hidup secara bermartabat. Nah, bagaimana kementerian menyikapi situasi yang genting ini? Terima kasih Bu Ari, dan memang ini merupakan sebuah kepedulian dari kita, terutama dari arahan dari Mas Menteri ketika pertama kali bahkan Bu Ari, karena kita menyadari bahwa kita sedang dalam krisis pembelajaran. Jadi di awal ketika 2019 sebelum pandemi, kita menyadari bahwa kita perlu untuk merubah fokus dari sistem kita yang tadinya mungkin dengan ujian nasional, fokus kepada materi yang harus dihafal, drilling dan sebagainya, kepada kompetensi yang menunjang untuk menjadi SDM kita tuh pembelajar sepanjang hayat, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Kenapa? Karena SDM masa depan dengan zaman yang semakin disruptif itu, orang harus terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Jika kita memiliki SDM yang tidak mampu untuk belajar dan terus belajar, maka kita tentunya masa depan Indonesia akan tidak begitu bagus ya. Nah, jadi ini dari awal ketika kita di Merdeka Belajar pertama, itu masih di tahun 2019, kita banting fokusnya pindah kepada literasi, numerasi, dan karakter. Dan tadi Bu Ari bilang dengan adanya asesmen nasional ya, apa yang kemudian kita dapat? Asesmen nasional ini asesmen yang jauh lebih kaya dan lebih komprehensif dibandingkan PISA. Kita memiliki data-data di setiap sekolah, di setiap provinsi, pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar kita untuk melakukan intervensi secara sistem, apa yang perlu kita perkuat. Tadi Bu Ari bilang, ada hasil yang masih belum begitu menggembirakan ya. Tentunya kita juga kena learning loss ya, karena pandemi itu memperparah kondisi. Dan yang kita lakukan dengan data hasil asesmen nasional, itu bisa kita lihat dalam platform rapor pendidikan. Jadi sekolah-sekolah, pemerintah daerah memiliki visibilitas apa sih yang sebenarnya yang perlu mereka lakukan. Termasuk daerah-daerah mana, sekolah-sekolah mana yang butuh perhatian lebih. Karena mereka masih di level terbawah gitu ya. Nah ini yang kemudian kita lakukan intervensi-intervensi yang berkelanjutan. Jadi misalnya data itu digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penganggaran lebih baik. Dan kita pun bisa dari pusat melakukan sebuah intervensi. Ini misalnya di Merdeka Belajar 23, itu kita mengadakan buku bacaan bermutu, dan kita kirim sekitar 15 juta buku kepada belasan ribu sekolah. Tujuannya adalah untuk membantu sekolah-sekolah yang tingkat literasinya paling rendah, untuk kemudian menumbuhkan budaya literasi di sana.
dan itu kita juga gabungkan dengan inisiatif yang ada di Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu kampus mengajar khususnya. Kita gerakkan para mahasiswa-mahasiswa kita untuk menjadi tutor-tutor di sekolah-sekolah yang levelnya itu paling rendah. Harapan kita, dan sudah ada beberapa hasil yang kita kita analisis, ternyata intervensi itu berdampak, Bu Ari. Dan itu kalau ada peningkatan? Ada peningkatan, Pak Iwan? betul. Ya. Dan itu terlihat sekali, terutama dengan adanya pengiriman buku dan juga tutor yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa kampus mengajar. Dan juga selain itu kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kepala sekolahnya, pustakawannya, dan juga guru yang di sekolah yang mendapatkan pengiriman buku tersebut. Dan ini menurut saya sebuah cara baru bagi kita menggunakan data, mengintervensi kepada sekolah-sekolah yang secara level literasinya masih belum baik. Waduh, luar biasa sekali. Salut untuk kementerian karena merancang suatu program yang berkesinambungan. Betul. Dari tadi rapor pendidikan, terus kemudian bisa sampai kepada kampus tadi, kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka. Kemudian sekarang sampai kepada program buku untuk literasi. Betul, betul. Tadi Pak Iwan juga sempat singgung bahwa kita juga punya PR ya, karena ada learning loss dari pandemi kemarin. Rancangannya sudah luar biasa berkesinambungan, tapi pastinya ada tantangan pada saat pelaksanaannya. Betul. Nah, bagaimana kira-kira, karena ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah ya Pak Iwan ya, bagaimana kira-kira mengatasi tantangan-tantangan yang ada supaya peta jalan yang sudah begitu bagus ya, transformasi pendidikan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, mencapai target pemerintah generasi emas di tahun 2045 ya. Wah, itu usianya 100 tahun Indonesia saat itu kan? 100 tahun. Iya. Gimana tuh Pak Iwan? Tantangan kita tuh memang seperti yang Bu Ari bilang ya. Jadi kompleksitas, bukan saja kita memiliki wilayah yang besar dan juga jumlah yang juga sangat besar, keempat terbesar di dunia. Tapi tata kelola kita dengan sistem desentralisasi itu luar biasa kompleksitasnya. Artinya ada 550 lebih pemerintah yang daerah yang memiliki otonomi dan anggaran yang sudah ditransfer kepada mereka untuk melakukan perencanaan dan penganggaran pendidikan. Harapan kita tentunya mereka melihat data, dan data itu sudah kita sinkronkan dengan standar pelayanan minimum. Jadi kalau pemerintah daerah kan sebenarnya mereka lebih supervisornya atau pembinanya adalah Kemendagri ya. Jadi kita membantu Kemendagri juga untuk mensinkronkan nih arah kebijakan pembangunan nasional, dan itu juga dari Bappenas sudah mensinkronkan juga. Pembangunan SDM sampai 2045 itu menggunakan data dari asesmen nasional. Nah, itu akan membantu kita ke sana. Tapi juga volume tadi, mau nggak mau Bu Ari, itu tetap kita perlu bergotong royong lah. Bagaimana caranya supaya intervensi-intervensi yang kita lakukan itu tetap fokus karena kita punya data. Jadi masalahnya apa? Jadi jangan hanya memanfaatkan resource, pokoknya saya berpartisipasi. Tapi kalau partisipasinya itu tidak tepat sasaran, tidak tepat caranya, ya tentunya itu tidak akan berdampak secara sistem ya. Jadi harapan kita dengan kita memiliki data yang lebih fokus, kita memiliki data yang lebih personal pada masing-masing daerah, masing-masing satuan pendidikan, harapan kita itu bisa membantu peningkatan kualitas SDM kita nanti, tentunya hasil dari proses pendidikan kita di masa mendatang. Wow, jadi satu data akan dipakai oleh pemerintah pusat dan daerah untuk sama-sama merancang ya penganggaran, rencana kerjanya, begitu ya Pak Dirjen ya? Fokus, jadi kita membantu semua sistem untuk fokus kepada apa yang terpenting. Wow. Nah, tadi itu dari pemerintah ya Pak Iwan, sudah dipakai satu data untuk perencanaan, penganggaran maupun pembuatan rencana kerja. Nah sekarang dari sisi kacamata masyarakat, Pak Dirjen, sebelum menjadi Dirjen kan dulu pernah jadi guru ya Pak Dirjen ya? Betul. Seingat saya itu ya. Nah, dan pastinya sudah sangat tahu bahwa untuk membangun kemampuan literasi anak diperlukan dukungan dari lingkungan sekitar. Nah, kira-kira apa yang bisa disarankan oleh Pak Iwan untuk masyarakat? Iya, sebenarnya kalau menurut saya itu tergantung, berawalnya sih dari keluarga ya, Bu Ari ya. Jadi mau nggak mau anak itu tumbuh besar sebenarnya di keluarga. Nah, jadi keluarga ini kan perlu menyediakan buku buat anak, membacakan buku kepada anak gitu ya. Nah, tapi buku-bukunya itu buku-buku yang anak senang.
untuk anak tertarik untuk dibacakan atau tertarik untuk baca. Bukan buku yang orang dewasanya yang ingin anak baca. Ini kadang-kadang kontraproduktif tanpa kita sadari ya. Kalau anak-anak tuh nggak memiliki genuine interest, ketertarikan yang memang dari dirinya sendiri tentang buku-buku itu nanti mereka juga nggak akan baca buku itu gitu loh. Bahkan dari beberapa pakar pun ya dengan graphic novel pun juga ya, atau cerita bergambar gitu, atau komik, sebenarnya itu bisa loh menumbuhkan kebiasaan literasi tadi. Literasi itu bukan hanya membaca dan menghafal. Ini juga kadang-kadang ada miskonsepsi. Literasi itu menumbuhkan keingintahuan dan juga cara kita berpikir secara kritis. Dan itu bisa terjadi melalui dialog-dialog yang misalnya habis baca sebuah buku, anak mungkin diajak cerita atau kemudian atau ketika orang tua membacakan, nanti ada pertanyaan-pertanyaan kecil atau mungkin nanti anak diminta untuk apa ya, menurut kamu bagaimana gitu loh. Nanti dia akan, kadang-kadang anak tuh sebenarnya, anak itu kan sangat imajinatif ya Bu Ari ya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan dalam kepala mereka. Nah, mengakomodasi rasa ingin tahu atau bahasa kadang-kadang saya namanya merawat keingintahuan. Itu adalah hal yang juga penting dalam proses literasi tadi. Nah, itu keluarga ya. Nah, dalam ekosistem kita perlu, nih mungkin banyak orang yang melupakan aspek ini, menumbuhkan sebuah apa ya, ekosistem penulis buku cerita anak yang bagus. Mau nggak mau tuh kita perlu ini loh, perlu supply buku-buku yang bagus-bagus, yang anak senang untuk baca. Dan ini kadang-kadang ekosistem ini menurut saya masih belum maksimal. Masih kurang ya. Jadi perlu supply. Jadi ya sama dengan kegiatan orang dewasa sama kan, baca buku, masa bukunya itu lagi gitu loh. Jadi kita kan juga perlu ada variasi, ada terus bertambah, dan itu juga menurut saya juga sangat diperlukan untuk terciptanya ekosistem literasi tadi. Dan dukungan dari semua pihak lah. Ini betul-betul gotong royong bersama-sama untuk mendukung ke sana. Dan tentunya peran dari berbagai apakah penggiat literasi, mitra pembangunan, perusahaan-perusahaan swasta, itu bisa mengalokasikan berbagai macam resource mereka, kegiatan-kegiatan yang betul-betul menumbuh kembangkan kecintaan terhadap literasi. Menarik tadi Pak Iwan mengatakan bahwa membaca itu bukan menghafal ya. Bukan. Membaca itu memahami dan bahkan tadi menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Betul. Sehingga dia betul-betul tahu esensinya ya gitu ya. Betul. Artinya itu apa. Bukan karena juga disuruh gitu ya. Betul. Pak Iwan ya. Nah tadi satu menarik lagi dan yang masalah mengenai buku bacaan yang bermutu. Ya. Jadi ternyata menurut pandangan Pak Dirjen Sekolah ini kita masih kurang ya buku-buku yang membuat anak seneng. Jadi kalau mau baca tuh kayak wah gimana ya, semangat gitu ya, masih kurang ya. Berarti itu masih ada room begitu ya Pak Dirjen mengenai kebutuhan penulis-penulis yang bagus. Betul. Dan juga tadi disinggung lagi itu mungkin ruang juga untuk swasta bisa terlibat. Betul. Bagaimana mengatasi koleksi buku yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sesuai dengan minat dengan mereka. Minat ya, bukan mereka. kebutuhan, minat mungkin ya. Lebih menarik minat ya. Nah, Pak Iwan, kembali lagi, kita tadi kan ini kan ekosistem, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada sekolah, ada keluarga, ada swasta, begitu ya. Betul. Nah, apakah sudah cukup jika swasta itu terlibatnya hanya dalam proses penyediaan koleksi bukunya saja? Apakah ada yang lebih strategis mungkin yang bisa direkomendasikan untuk swasta terlibat di dalam upaya pemerintah mendongkrak literasi anak di Indonesia ini? Iya, banyak sekali Bu Ari, banyak sekali aspek-aspek di mana swasta bisa terlibat secara aktif ya, dan secara lebih fokus dan strategis. Jadi tentunya kita mengusulkan nih kalau peran swasta itu melihat mungkin dari data hasil asesmen nasional dari rapor pendidikan, sekolah-sekolah mana, daerah-daerah mana yang betul-betul membutuhkan bantuan dan intervensi segera. Jadi itu membantu juga ekosistem itu tumbuh kembangnya juga lebih cepat gitu loh. Dan memang ini perlu gotong royong ya sama-sama untuk itu gitu loh. Nah, swasta juga bisa bukan hanya menyediakan buku, tapi juga ikut dalam pelatihan-pelatihan kepada guru-gurunya. Kadang-kadang ya Bu Ari, buku itu sampai di sekolah, tapi nggak dimanfaatkan secara maksimal gitu. Jadi atau malah kadang-kadang gurunya juga bingung gimana ya memanfaatkan
Buku-buku yang mungkin tadi sudah dikurasi oleh pihak swasta, dan itu buku-bukunya keren-keren gitu. Tapi guru-gurunya atau pustakawannya itu nggak ngerti gimana cara memanfaatkan buku yang sudah keren-keren tadi. Sebenarnya mungkin anak bisa tertarik dengan sendirinya. Tetapi jika dibantu dengan orang dewasa, terutama para guru-gurunya, yang memanfaatkan buku-buku itu dengan hidup, dengan begitu lebih membangkitkan minat anak, itu menurut saya dampaknya itu akan jauh lebih besar. Dan ini perlu tentunya selain kurasi buku-buku yang bagus, bagaimana ada pelatih-pelatih, kan banyak penggiat literasi kita yang secara ilmu literasinya itu oke banget. Itu bisa kita kita maksimalkan lebih banyak lagi gitu. Dan ini menurut banyak daerah lah yang terbukti dengan adanya intervensi yang lebih fokus dan strategis tadi, itu budaya literasinya meningkat. Dan capaian mereka pun juga bisa lebih baik. Terima kasih nih, ditambah lagi jadi areanya ya Pak ya. Bukan hanya menyediakan bukunya, tetapi juga melatih bagaimana menggunakan buku tersebut. Harus sejajar. Dan mungkin kalau boleh saya tambahkan satu lagi, memberikan feedback sampai sejauh mana sudah terjadi perkembangan. Karena saya yakin menumbuhkan literasi itu nggak bisa sekali waktu ya Pak Dirjen ya. Harus continue, harus budaya, harus terus-menerus. Kalau bahasanya itu ada mekanisme feedback begitu ya, umpan balik begitu ya, kira-kira Pak Dirjen ya. Betul. Luar biasa. Mumpung kita lagi ada di dalam podcast ini dan saya kira banyak pemirsa yang hadir di sini, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk kita semuanya, untuk tadi gotong royong, mengeroyok sama-sama supaya literasi Indonesia ini meningkat dan bisa terwujud itu generasi emas di tahun 2045. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, terutama para pemerhati, penggiat literasi dan seluruh masyarakat, terutama juga dari perusahaan-perusahaan swasta, pihak-pihak swasta, mitra-mitra pembangunan, organisasi yang sangat peduli dengan literasi. Literasi ini merupakan sebuah fondasi dari pembelajar sepanjang hayat. Literasi bukanlah hanya kemampuan baca dan tulis. Literasi adalah kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Artinya ini ada di semua bidang dan SDM masa depan harus memiliki kemampuan ini karena zaman akan terus terdisrupsi dan luar biasa. Disrupsinya nggak akan pernah berhenti-berhenti. Karena itu untuk menunjang SDM masa depan Indonesia, visi Indonesia Emas, kita betul-betul perlu untuk saling menguatkan, bergotong royong, berkolaborasi, dalam meningkatkan kualitas literasi, terutama SDM-SDM masa depan kita, yaitu anak-anak kita yang ada di seluruh satuan pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk itu kami mengajak seluruh pihak yang betul-betul sangat ingin berkontribusi di bidang pendidikan dan sangat memerhatikan masalah literasi ini. Ayo kita bergotong royong, banyak sekali ruang-ruang yang bisa Bapak Ibu lakukan, kontribusikan dalam upaya ini. Mohon kita, menurut saya, manfaatkan data dari rapor pendidikan, dari asesmen nasional, agar upaya-upaya kita itu bisa lebih fokus dan lebih strategis, sehingga ekosistem bisa bergerak bersama-sama. Mana yang sudah lebih duluan, mungkin bisa bantu yang lebih kuat, bantu yang masih lemah, dan mana yang yang memiliki hal yang lebih bisa berkontribusi kepada yang masih kurang. Dengan bersama-sama kita yakin Indonesia akan bisa mencapai visi Indonesia 2045, Indonesia Emas, dan itulah mudah-mudahan jadi harapan kita semua. Tapi itu tidak dimulai di 20 tahun mendatang, dimulai itu dari kemarin atau ya sekarang. Jadi yuk kita semakin menguatkan, kita bergotong royong untuk mewujudkan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan, luar biasa. Terima kasih insight-nya, pemikirannya, dan juga sharing-nya. Sama-sama, Bu Ari. Kami berdoa untuk Pak Dirjen dan juga semua pimpinan dari Kemdikbudristek untuk selalu sehat dan bisa dilancarkan di dalam menjalankan semua rencananya. Kami dari Tanoto Foundation siap untuk selalu mendukung pemerintah mewujudkan pendidikan berkualitas karena kami percaya pendidikan berkualitas akan mempercepat kesetaraan peluang. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, sampai jumpa di Unlocking Potensial serial podcast Tanoto Foundation selanjutnya.